Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sukmadiarti Perangin-Angin, MC Psikolog. Teman-teman sekalian, hari ini saya ingin membahas tentang self-love atau dalam artian mencintai diri kita sendiri. Teman-teman sekalian, sudahkah mencintai dirinya sendiri? Nah, setiap orang senang sekali ketika dia dicintai oleh orang lainnya. Seperti halnya orang tua mencintai anaknya, anak mencintai orang tuanya, teman menyayangi temannya, dan seterusnya. Semua orang senang ketika dia dicintai, dan ketika dia memiliki perasaan dicintai, ini akan sungguh sangat memberdayakan dirinya. Coba aja teman-teman rasakan ketika teman-teman merasa bahwa pasangannya, orang tuanya, rekannya perhatian, menyayangi, mencintai, dan memberikan energi positif pada diri kita. Seneng nggak gitu? Seneng ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membuat orang-orang di sekeliling kita merasa dicintai? Nah, banyak cara ya, dengan misalnya memberikan hadiah, memberikan pelukan, memberikan perhatian, memberikan waktu yang berkualitas. Itu adalah cara kita memberikan cinta kepada orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi. Bisa juga dengan memberikan high respon, ya, respon yang cepat. Misalnya ketika anak kita memerlukan bantuan kita, membutuhkan perhatian kita, mendekati kita, maka kita memberikan high respon, respon yang cepat. Walaupun pada saat itu kita mungkin sedang ada aktivitas lain, tetapi ketika mereka datang dan meminta perhatian, kita bisa tunda sejenak aktivitas kita untuk kemudian memberikan memenuhi kebutuhannya. Nah, itu juga akan bisa membuat anak kita merasa dirinya dicintai. Nah, begitu juga misalnya dengan pasangan. Ketika pasangan kita pulang letih, ya kan, kita bisa memberikan cinta misalnya dengan menyiapkan kebutuhannya, misalnya pakaian ganti untuk dia berbersih diri, atau kemudian menyiapkan hidangan hangat, misalnya kopi kah, teh kah, snack, menyambut kepulangannya, atau jika dia senangnya dipijit, ya dipijit gitu kan. Nah, itu akan membuat pasangan kita merasa dicintai oleh kitanya gitu ya, sehingga ketika seseorang merasa dirinya dicintai, itu akan mengalirkan energi positif pada dirinya, yang kemudian membuat dia menjadi seseorang yang berharga karena ada yang mencintainya, dan kemudian membuat dia mampu mengoptimalkan potensi dirinya, mengembangkan dirinya untuk semakin berdaya dan memberi manfaat bagi orang-orang di sekelilingnya juga. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah cara bagaimana kita mencintai orang lain. Persoalannya, lalu bagaimana cara supaya kita bisa mencintai diri kita sendiri, ya kan? Kadangkala tidak semua orang memahami kita, ya kan? Oke, kita bisa mencintai anak kita, mencintai pasangan kita, mencintai orang tua kita, mencintai orang lain. Tetapi ada kalanya mereka belum bisa memberikan cinta sepenuhnya yang kita butuhkan gitu ya. Bisa jadi karena terhalang komunikasi yang mungkin tidak nyambung, atau kitanya yang kurang terbuka dalam menyampaikan apa sih keinginan kita, apa sih harapan kita, ya kan. Komunikasinya kurang jalan sehingga membuat orang lain jadi nggak paham nih kebutuhan kita apa, keinginan kita apa, harapan kita apa. Nah, ketika kita ada di posisi tersebut, maka yang bisa kita lakukan adalah kita harus bisa mencintai diri kita sendiri, ya, mencintai diri kita sendiri, self love. Karena memang ketika kitanya belum bisa mencintai diri kita sendiri, maka kita memang akan kesulitan untuk mencintai orang lain, ya, sulit gitu ya. Maka supaya kita bisa optimal nih memberikan cinta kepada orang lain, cintailah terlebih dahulu diri kita sendiri, ya. Cintailah terlebih dahulu diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Bagaimana caranya kita mencintai diri kita sendiri? Caranya bisa dengan kita melakukan pelukan untuk diri kita sendiri, ya. Kalau teman-teman pernah baca atau pernah lihat tentang meluk diri sendiri seperti ini. Nah, ini seperti ini caranya, ya. Jadi kita memberikan pelukan pada diri kita sendiri, ya. Nanti ambil waktu khusus, ya, dalam kondisi yang rileks. Setelah kita mengatur nafas, ya, ambil nafas panjang,
lalu tahan dan buang perlahan gitu ya. Misal ketika sedang ada masalah atau sedang penat atau sedang galau atau sedang butuh sekali perhatian, kasih sayang, tetapi dari sekeliling belum bisa kita dapatkan karena mereka mungkin belum memahami kita gitu ya. Kita bisa beri pelukan untuk diri kita sendiri ya. Kita peluk. Aku sayang kamu. Kamu sangat berharga. Kamu udah menemani aku sepanjang hari ini. Kamu udah banyak sekali memberi arti dalam kehidupanku. Terima kasih ya. Aku sayang kamu. Kamu sehat-sehat, optimis, ya. Aku sayang kamu. Ya, jadi kita memberikan energi positif ke diri kita sendiri, itu bisa banget gitu ya. Jadi kalau kita kesulitan nih menemukan, mungkin jauh dari orang tua ya, mau ngadu nggak bisa, atau pasangannya lagi LDR nih, lagi jauh, mau curhat, lagi ada masalah nggak bisa, atau mungkin orang-orang sekeliling kita kurang memahami kita sehingga kita butuh support tapi nggak ada ya. Nah, kita bisa melakukan itu tadi ya, mencintai diri kita sendiri dengan melakukan pelukan. Nah, jadi kita seperti ngobrol ke diri kita sendiri, ya, ke diri kita sendiri, bahwa di dalam diri kita nih ada nih hati yang sedang terluka dan butuh untuk diobati, butuh untuk disayangi, butuh untuk dicintai. Maka kita berikan itu. Kita penuhi cinta itu kepada diri kita sendiri, bahwa dia sangat berharga. Aku sayang kamu, sehat-sehat ya, semua akan baik-baik aja. Aku akan setia bersamamu. Sehat ya, bahagia, kamu kuat, kamu hebat. Aku sayang kamu. Dan rasanya enak banget gitu ya. Ini praktek gini aja nyaman gitu loh. Apalagi ketika misalnya kita mempraktekannya saat kita memang sedang ada masalah, sedang butuh perhatian, sedang butuh energi positif. Ketika kita mempraktekkan itu, maka hasilnya akan luar biasa. Ya, silahkan teman-teman bisa dipraktekkan mencintai dirinya sendiri ya, supaya bisa semakin plong hatinya, semakin happy, sehat jiwanya, sehingga kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, maka kita akan semakin mampu untuk berdaya, menyayangi, mengasihi orang-orang yang ada di luar diri kita ya. Semangat, optimis, cintai diri kita sendiri karena kita begitu berharga. Minta maaf boleh ke diri kita kalau selama ini kita mungkin banyak berpikiran negatif, banyak baper ya, sehingga membuat diri kita menjadi berat ya, jiwa kita menjadi tidak sehat. Kita boleh minta maaf ke diri kita sendiri. Maaf ya, aku salah, pikiranku salah, pikiranku negatif selama ini. Maafin aku ya, kamu jadi tidak nyaman ya. Aku salah, aku menyesal, aku minta maaf. Maafin aku ya, aku sayang kamu. Kami kita usap-usap. Ini adalah bagian dari terapi Ho'oponopono ya. Terapi Ho'oponopono itu pertama kita menyesal dengan apa yang telah kita lakukan pada diri kita sendiri ya, pikiran kita yang negatif, perasaan kita yang dipenuhi emosi negatif sehingga membuat diri kita jadi terbebani, tersiksa, nggak nyaman jiwanya, nggak sehat gitu kan. Kita menyesal, maaf ya gitu ya, kita menyesali itu, kemudian kita minta maaf ke diri kita sendiri, kemudian kita berharap dia memaafkan kita, dan kemudian kita katakan kita sayang pada diri kita sendiri, dan kita bersyukur telah menjadi diri kita ini ya. Aku menyesal, aku minta maaf, maafkan aku ya. Terima kasih kamu udah menemani aku selama ini. Aku mencintaimu. Lakukan berulang-ulang sampai kita benar-benar merasa nyaman, dan mudah-mudahan itu akan membuat
energi kita menjadi positif kembali, menjadi happy lagi, dan semakin optimis menatap masa depan, maju ke depan. Oke, mudah-mudahan sharingnya bermanfaat. Cintailah diri kita sendiri sehingga kita bisa menjadi sebaik-baiknya manusia, yaitu menjadi manusia yang bermanfaat. Ketika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, maka insya Allah kita bisa berbudaya pada orang-orang di sekeliling kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.